wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sentiasa menerima rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita hormati dan kita besarkan, dan kita jadikan imam dan ikutan. Ma'asyiral kiram, selanjutnya lanjutkan pelajaran kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Seperti yang sudah ma'ruf bagi kita, maklum bahwa pilar ini adalah pilar yang wajib selalu tegak, harus selalu dilaksanakan sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, baik dengan kekuasaan yang dimiliki ataupun dengan nasihat dan perkataan yang menyejukkan hati, atau dengan membenci dalam hati dan tidak mengikuti. Banyak dalil dalam masalah ini, di antaranya adalah yang akan disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala as-sadis, yaitu hadis yang ke-6. An ummil mu'minina Ummil Hakam Zainab binti Jahsh, dari Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, dari ibundanya orang-orang beriman Zainab bintil Hakam, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, yang dikenal pula dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena banyak sedekahnya, banyak pemberiannya, dan banyak zuhudnya. Dan beliau juga adalah istri Nabi yang pertama wafat setelah Nabi wafat. Istri Nabi yang pertama wafat mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau pula yang mengatakan sambil menyebutkan kelebihannya di hadapan para istri Nabi yang lain, zawwajakunna ahlukunna, kalian para istri dinikahkan oleh keluarga kalian dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan saya, fawazawwajanillahu min fawqi sab'i samawat, sedangkan saya dinikahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dari atas langit ketujuh. Ini banyak pula yang tidak menerima ini. Masa ada kantor KUA di langit ketujuh? Akhirnya dia takwilkan. Maksud dinikahkan oleh Allah dari langit ketujuh maknanya adalah surat nikahnya beda dengan yang lain. Entah pakai warna apa, tidak tahu kita.
Inilah ilmu tokoh ilmu main kira-kira. Jelas kalimatnya dalam bahasa Arab yang tidak menerima takwil. Zawwajanillah, Allah menikahkanku, dan disamakan dengan kalian dinikahkan. Jadi kalimat menikahkan sama. Kok yang ini beda, ini beda? Mana dalil? Itulah karena iman sudah bergeser. Yang harusnya mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah, tapi karena ada semak-semak subhat di dalamnya, tidak bisa diterimanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan beliau juga yang mantan istri mantan istri anak angkat. Jadi sekali lagi, siapa yang punya anak angkat itu harus ingat dia bukan mahram. Itu yang penting pertama dulu. Kalau dia itu anak laki-laki, kalau sudah balik, sang ibu angkat wajib menutup aurat. Kalau dia anak perempuan, sang bapak angkat siap-siap ngurus surat. Tidak paham ya? Masih di bawah umur. Siap-siap ngurus surat. Surat apa? Surat nikah. Kenapa? Tidak boleh. Nikah untuk anak kita, bukan kita lagi, udah tua. Lawak aja bodoh ya. Siap-siap dinikahkan dengan anak kita, atau nikahkan dengan orang-orang lain, supaya dia keluar dari rumah kita dibawa oleh suaminya, atau tetap di rumah kita tapi sudah jadi menantu sama dengan anak. Menantu sama dengan anak, tidak ada mantan menantu. Kan tidak ada mantan mertua, tapi mantan suami ada, mantan istri ada. Sekali menikah dengan anak kita, maka selamanya dia jadi mahram kita. Coba siap-siapkan surat nikah. Tapi kalau memang nak dia juga boleh, mau juga boleh. Jadi harus, makanya bukan tidak ada resiko, ada kebaikannya tapi ada resikonya. Dan ini bukti bahwa anak angkat bukan mahramnya, bukan anak kita. Sehingga andainya dia menikah, maka istrinya atau suaminya bukan juga mahram bagi kita. Makanya berhati-hati kaum muslimin. Buktinya Nabi alaihissalam dinikahkan Allah. Kenapa Allah yang menikahkan? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun. Sebab kalau Nabi yang buat, banyak fitnah. Ininya. Kan iya kan? Bini minantu jadi bini itu bahasa beroleh. Banyak kaum munafikin itu dia suruh cari je zedu daerahnya. Saninya Cina. Allah yang mengatakan itu. Nah, Allah yang mengatakan itu. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun bi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Jadi supaya Nabi tidak merasa berdosa karena perbincangan manusia. Memang bukan kita aja yang kena isu, Nabi pun kena isu. Nah, Hazrat radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, tentu ke rumah Zainab binti Jahsh, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan pucat, dalam keadaan ketakutan. Berarti Nabi sendiri memang sangat mudah terpengaruh oleh tanda-tanda, terpengaruh oleh peringatan.
Makanya dia sendiri merasa khawatir dan takut, lebih-lebih lagi memikirkan umatnya, karena kalau beliau sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa yang terlalu akan datang, tidak ada lagi. Cuman membuat beliau takut itu adalah masyarakat atau umat takut tidak selamat. Coba bayangkan, takut tidak selamat. Ya buktinya inilah hal-hal yang sekarang orang banyak mengira bahwa yang membela kepentingan Islam hari ini satu-satunya adalah Iran. Ini yang mengatakan ini bukan orang-orang biasa, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang aduh juga kajian gay boy salah kaji ya wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang Bang, dulu orang-orang hebat pun terpengaruh oleh fitnah kaum munafikin. Makanya Allah mencela atau mengingatkan, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Kenapa pula kalian menjadi pecah, menjadi dua golongan? Karena perangai orang munafiqin. Apa perangai orang begini? Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, tampilan mereka membuat kamu terkagum-kagum. Inilah orang Islam yang sesungguhnya itu. Masih ingat Jumat kemarin? Setiap hari Jumat Nabi belum khutbah. Siapa yang khutbah lebih dulu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dengan pongah dia katakan, ayyuhan nas, hadza Rasulullah. Iya kan? Allah ceritakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka bersumpah sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Allah tahu kamu benar Rasulullah, tapi Allah bersaksi orang munafik itu berdusta. Jadi kalau mereka pandai berretorika, pandai berkampanye, lalu tonton tertipu, berarti tonton belum mengaji. Sampai yang lebih parahnya adalah menyalahkan orang yang harusnya kita hormati, memfitnah orang-orang yang tidak melakukan, seperti mengatakan itulah Wahabi, kerjasama memerangi orang Islam dengan Amerika dan Yahudi. Dasar Wahabi bentukan Yahudi. Yang ngomong itu ada kerjasama bilateralnya dengan Israel di negaranya. Kemudian pimpinannya sering pergi ke Israel atau ngundang orang Yahudi. Padahal Arab Saudi sampai hari ini belum pernah mengizinkan dan militer Amerika untuk menyerang Iran dari pangkalan mereka. Tidak ada. Tapi Iran kan ingin memanas-manaskan suasana. Yang namanya perang semua bidang digunakan, termasuk media. Supaya dipanas-panaskan agar Saudi masuk kancah perang. Nah, kalau udah masuk kancah kono goreng woi. Ya, kalau sudah masuk kancah kono goreng. Kalau di Indonesia kono rendang. Lamut ya mungkin. Enggak, karena subhanallah. Apa kata tuan ingin? Ya kalau ada yang ngaji seperti itu, berarti ini jarang ngaji nampaknya. Kalau ada yang sudah ngaji seperti itu, berarti perlu untuk dikaji kembali. Karena ini ada yang mengatakan bahwa ini banyak masuk ke saya yang istilahnya menyampaikan mengkanter apa yang saya sampaikan.
video-video bahwa Al-Khamenei itu melarang mencela sahabat. Antum terlambat, saya bilang. Di buku dia sendiri Al-Khawas belum dihapus bukunya, dia mencela sahabat tuh, kecuali lah dibaca bukunya dan itu keyakinannya. Tuan-tuan, kaum munafikin itu pandai bercakap. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara kalian tunduk dengan pembicaraannya. Yang mana yang perantian kor-kor berorasi daripada memberikan donasi. Woi, ya tukang donasi, tukang orasi tahu tapi donasi tak ada nah. Ya tukang bersemangat tapi berbuat tak pernah. Beda memang. Orang yang diam-diam dan berkesinambungan memberi. Kalau tak cari daftar penyumbang utama di dunia lah, bukan hanya di Palestina. Palestina mah Arab Saudi di daftar pertama, di Palestina juga sama. Terus Iran mana Iran? Ada Iran. Justru kaum muslimin dan muslimat dimurati Allah SWT, mereka menjadi daftar penjahat perang genosida terbesar dunia. Saya mengatakan mereka lebih parah, lebih sadis daripada Yahudi sendiri, karena memang mereka sebenarnya bentukan Yahudi. Bang, di Riyadh ada kedutaan Israel, di Riyadh. Sampai tidak tentu bang. Mau pikir tidak ada, tapi di Teheran ada tidak? Di Teheran ada tidak kedutaan Israel? Ada, Menawar ada di situ. Mana banyak sinagog Yahudi di Iran dibanding dengan Masjid Al-Sunnah? Lebih banyak sinagog. Tahu sinagognya? Al-Bi'ah di Tanzania, tempat ibadah Yahudi lebih banyak daripada Masjid Ahli Sunnah. Jadi mereka ada besti semua. Cuman sedang bakalau tidak sama itu lagi. Jadi sedang bakalau, makanya kalau bakalau dah akan ajak, mudah-mudahan mereka saling menghabisi. Adapun kita mendukung, kalau lah buatannya, lah selesainya semuanya awak dikajau, kita akan dikejar. Cuman memang Allah musta'an, selalu penyesalan itu datang belakang. Dulu Al-Khalifah Al-Musta'sim Billah, Khalifah terakhir Bani Abbasiyah, terkecoh oleh menterinya. Sudah banyak ulama yang mengingatkan, tapi sang Khalifah tidak mau diingatkan, percaya sama sang menteri. Sesama Islam saling memusuhi kan, itu masalahnya, sesama saling memusuhi. Akhirnya kelalaian ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah itu, sehingga mengorbankan tidak kurang dari 1.800.000 di satu kota. Ingat tanggalnya 656 Hijriah. Ini cerita ngeri-ngeri juga ya. Salah, lanjut sini ya. Ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang ngaji masih seperti itu, kayaknya nampaknya salah kaji itu, atau jarang mengaji. Maka jangan jarang-jarang mengaji, karena jarang mengaji itu membuat kita salah kaji. Wallahu musta'an. Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi memulai dengan la ilaha illallah, artinya dalam segala keadaan kalimat tauhid harus selalu ditinggikan, karena kalimat ini adalah kalimat penghancur segala kegalauan.
menghilangkan segala kerisauan. Bukankah doa ketika sangat galau, la ilaha illallahus al-halimul alim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah. Nah, dia kaum muslimin dan muslimat dari mata. La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah mentauhidkan Allah dengan ibadah, dengan cinta, dengan meminta, dengan minta pertolongan, minta perlindungan, berharap dan seterusnya. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah bagi orang Arab karena keburukan yang sudah dekat. Keburukan yang sudah dekat. Jadi Nabi khawatir dengan orang Arab. Karena orang Arab ini adalah pembawa tanggung jawab besar dakwah Islam. Maka orang Arab itu barangkali tuan-tuan, ini sebagian orang mengira orang Arab itu banyak yang pengecutnya. Iya, pengocuinya, iya orangnya. Mereka adalah orang-orang yang biasa berperang. Namanya kita modal tua harbi, perang kan? Mereka adalah orang-orang yang biasa berperang. Cuman ketika mereka tidak mau berperang, bukan karena penakut. Ya, cuman karena kita mau biasa penakut ya, jadi akhirnya menuduh orang penakut. Mereka tidak mau berperang karena menghitung-hitung. Mereka paham dan mengerti. Untuk saat ini, mohon maaf ya tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tidak akan ada umat Islam kayaknya yang akan membantu. Dulu sudah terjadi perang Arab melawan Yahudi Israel tahun 70-an. Dah hampir menang, tiba-tiba pasukan Mosyu menarik diri. Dan mereka tetangga langsung Israel melalui Gunung Sinai, dataran Sinai. Terbukalah pintu kita. Nah, kalau sudah begini, bisa dilanjutkan bang? Enggak. Sudah tidak konsisten lagi. Akhirnya dipaksa untuk ke meja perundingan, untuk kembali ke perjanjian tahun 1967. Akhirnya Israel dapat nafas kembali dan menyetujui resolusi, tapi tak pernah dilaksanakan karena memang to'acuinya uang baga. Siapa to'acu? Paman Sam. Ini tuan-tuan pembentukan PBB tuan-tuan sejarahnya. Jadi kayak gini lah. Jadi memang sudah diatur sejak Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi pemenang besar. Maka dibuatnya tatanan baru dunia dengan membentuk badan PBB. Dan dia punya, di Dewan Keamanan punya hak. Lah, kue pun yang lawilah hawi berbantam samu-samu, tak baik lolok dek muka-muka negara, ada kan? Ujung-ujung, situ ini juga jadi. Kan ya? Awalnya biabi ngutus delegasi kok kan ya? Bertingkat agenda dalam negeri untuk rapat bersama, tapi gaji kadang tak apa gaji ujung-ujungnya peto, dan pemilik peto utama itu adalah orang Sam. Paham tak? Jadi itu yang berlanjut sampai hari ini, sistem preman.
Makanya siapa yang nak menjaga kawasannya ketika saudara tak bisa diharapkan lagi. Di perang Irak tahun 91 berakhir dengan jatuhnya Irak ke tangan Syiah tahun 2003 atas kerjasama Amerika, Inggris dan Iran. Nah, tuan-tuan, di waktu pertama sebelum menerima bantuan Tok Acusam, ya, Raja Pahat menghubungi 29 kepala negara Muslim. Kau masuk kampung nak pakai najiamu tu seorang juga. Najiamu membantu. Apa sebab sodo takut kita tu acu. Jadi kalau nak cita-cita pengamat politik kan tak habis ke dia. Dia cita je politik lah tak faham. Kan tak mau je dia. Dia tak amun sudah bicara politik tetapi dan pergaulan internasional. Kau boleh kelas kampus ni boleh lah ada internasional lah kau junya. Papa belum pada awaknya lah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat. Lah jalirnya. Jadi dek zaman kini zaman siapa baga siapa aman. Jangan gila kalau Arab Saudi terpaksa bakawan yang sana ada nolong. Yang sana ada nolong. Allah. Bahkan wangi ke Arab tu. Kan ya? Katanya saudara-saudara muslim kita dari kalangan sufi, suka enggak ke Arab? Suka enggak? Serius suka enggak? Enggak. Sunni. Aswaja. Suka ke Wahabi? Anti Wahabi lebih parah dari Yahudi katanya. Itu kalau seandainya sekarang perang, tolong andainya perang sekarang Arab Saudi lawan Amerika, Inggris dan Iran, tolong lawan Iran, anda tolong masih sama Sundamu. Akhirnya jadi cerita. Makanya Arab Saudi menahan diri dan negara-negara teluk menahan diri bukan karena penakut, tapi memang takut mudarat yang lebih besar. Keamanan dua tanah suci. Ini itu yang diincar daerah Iran, ingin menguasai dua tanah suci, kan itu sabu dia menyiapkan atau diurus melalui badan internasional. Terbayang tentunya Iran sendiri utang luar negerinya tidak lebih sekenek berdawar, masih tergantung dengan ekonomi luar negeri. Tinya kan ngurus Masjidil Haram, artinya kan kalau utang suruh pada mati listrik. Tentu deh tentuannya. Lalu lintas paling kacau di dunia adalah di tidak pernah catat. Lalu lintas, tahu di lintasnya, uang bawa motor, uang bawa Honda, awak lah bawa loyo dan tengok keadaan sekolah, ternyata kacau di situ lah. Di Iran menempati negeri paling kacau lalu lintas dunia. Bang. Nah, sedangkan Arab Saudi menempati negeri paling aman di dunia. Itu tidak pernah tuan-tuan. Nanti haji tidak bisa haji soalnya. Apa sebab? Wajib jadi Syiah. Nya sana dosa dong gue Syiah tapi tertuduh Wahabi. Jadi siapa tidak salah paham dibantai dia kan Syiah. Tapi mempropagandakan dijadikan untuk menyerang Wahabi. Tapi uang sufi karena memang sama cara amalan banyak dengan Syiah, bonci bono ke Wahabi sehingga ikut pula menyampaikan itu. Allah musta'an. Jadi tu, cahaya tu Arab itu pengacu. Cahaya tu. Nya orang pengacu dia kiki. Kan ya? Siapa pengacu pasti kiki. Orang Arab kiki. Tiap tahun sampai je korma ke awak. Kan ya? Tiap tahun sampai je Quran ke awak. Tiap tahun sampai je musaji ke awak. Tani musaji Iran sih kan? Nyandak warna ni aku musaji ini orang untuk nyawa kubu dalam deh.
Nah, cuman kawan-kawan di Aswaja kan suku yang condong di Iran tuh. Nah, makanya mereka benci pada Arab Saudi. Itu kalau orang Saudi kan ditolong deh. Ketolong deh. Enggak. Justru mereka menunggu-nunggu Arab Saudi jatuh seperti yang mereka bicarakan dalam ceramah-ceramahnya. Enggak lama lagi Saudi itu akan runtuh katanya. Mungkin dapat bisikan dari setan Iran. Nah, ayo masuk atuh. Tapi nak sabut. Salah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. La haula wala Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah. la haula wala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allah. La ilaha illallah. Wa la syada. Allahumma rabbana salatul qiyam. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT. Mohon maaf tadi terlalu panjang pada masalah tadi karena saya dengar awak berbantah awak tahu ada uang. Uang buat masalah keluarga awak pocah. Biarlah mereka bantah semuanya. Jangan kita satu keluarga pecah. Yang di Ahlus Sunnah. Karena mereka itu adalah orang-orang munafikin paling alal akal, mengaku mencintai kita tapi sangat membenci, mengaku Islam tapi tidak mencintai Nabi dan para sahabatnya. Allah musta'an. Kemudian futih al-yawma min ratmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi usma'il ibham wallati taliha. Telah dibuka atau telah terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ini kalau sudah terbuka berarti sudah mendekat. Makanya Nabi SAW sangat takut dengan ini. Sudah terbuka sebesar ini. Faqultu, lalu saya tanyakan, kata Ummul Mukminin Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan ikut juga binasa? Artinya kalau keluar Ya'juj dan Ma'juj itu atau musibah lainnya kita binasa, padahal di antara kita ada orang-orang saleh. Walaupun ada orang saleh,
Kata Nabi SAW, na'am iza kathural khabas. Iya, apabila sudah banyak khabas, keburukan, atau al-khubuth, orang-orang buruk. Jadi kalau sebanyak keburukan jadi dominan, saat itu kalau datang azab, walaupun ada orang-orang saleh, tetap kena musibah itu. Disinilah kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini pada babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena yang bisa menekan pertumbuhan keburukan itu, ya, seperti ma'auzubillah, hari ini saya baca kasus anak SMP menganiaya temannya sampai mati di sekolah. Bang, kenapa ini? Karena tadi anak-anak kita bebas melihat apapun melalui dunia maya. Maka harus ada amar ma'ruf, memberikan masukan orang-orang yang punya kepentingan di negeri ini untuk membatasi itu. Misalnya anak-anak kecil atau anak, bahkan ya anak aja kadang yang tidak boleh suruh nengok kan. Anak-anak kecil tidak dibolehkan mengakses internet. Karena sebenarnya untuk apa mereka? Tidak ada gunanya. Dulu orang tak internet pintar-pintar anak sekolah. Sekarang di internet tambah banyak. Kata maunya dulu kalau tanyong dasar-dasar ilmu hadis waktu kami di pondok, tanyong tentang apa makna hadis dhaif, langsung nunjuk kami. Kini lah kuliah tak je hafal dia. Apa sebab? Zaman lah bagus, semua maklumat bisa dicari sini. Masalahnya bukan tak tahu dalam, tapi ketika membuka tak itu tengok orang. Kan ya? Tak itu tengok orang. Hah? Maksudnya? Anu malinti itu mau tengok. Nah itu tidak sama citornya. Bawa buku tu duduk di pulau depan rumah. Tidak buku baca orang lalu. Semua lalu tengok tahu so lalu bahasa apa. Jadi tidak kata buat buku orang. Makanya ketika tuan-tuan nak bangun gedung sekolah, ya, buat taman di belakang guys. Jadi saya buat taman di belakang, ya, jenda sosok monoka pagau supaya bisa. Ini kalau baca depan banyak orang lalu, kalau baca di belakang tidak banyak orang lalu dah. Menambah keindahan. Pahamnya? Cuma kadang-kadang banyak uang memikir banyak tabung tanah deh. Tanah salawir bukan untuk dibuang, dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan dibuang. Kan bikin taman tadi, taman tidak bermanfaat. Nah, dibuat bangku-bangku untuk belajar, tidak duk berpacar dah. Kan dibuat taman-taman kota, gunung untuk pacaran. Nah, jadi seperti yang terjadi di Paciran, Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin, maka diberikan harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian harus ada juga masukan-masukan supaya yang tidak salat dari anak buah kita di kantor, kita sebagai kepalanya ajak mereka salat. Tidak usah dihukum, kalau langsung dihukum kan wangi orang kawan. Dia kan waktu dia main hukum juga kan main pasun. Enggak. Misalnya berikan apresiasi bagi yang berprestasi. Siapa yang tak pernah tinggal sholatnya diberikan ini dan itu, atau tambah kredit poinnya, sah. Walaupun tidak selamanya dengan uang. Ada saya lihat ya seorang pemilik buat rumah, tukang-tukang, masya Allah dipegang gaji tambahannya. Sopo siap rutin sadat kamu saji waktu bekerja sampai waktu rumah
ditambahnya kalau tidak salah saya 50.000. Kalau sebulan kita mati tukang tidak banyak deh loh, banyak okok orang. Mana mogok? Ini kan tukang banyak mogok tu masalah. Itu no sabui. Intinya semangatnya dah solat dah. Manun pahara meninggalkan solat berjamaah atau mogok? Pahara meninggalkan solat lah. Kan dia ikut salah satu. Jangan tahu agamanya mogok lah. Aduh masur lah. Tapi ajaknya kamu sah haji. Padahal ini ugi sana. Apa sebab? Pengen walaupun haji sekilo kau tu habis, sekilo telah ambil proyeknya, tapi tidak. Dia berdakwah di sini. Sah? Karena kadang-kadang kita hanya menghitung waktu dengan angka, bukan dengan berkah. Sah? Kadang-kadang kita menghitung waktu dengan angka, bukan dengan berkah. Padahal kalau dihitung dengan berkah, bisa dibuat dalam 2 jam yang biasanya kita buat dalam 3 jam. Ini sudah dicoba. Mondoran pandangan kajong deh itu. Ini bulan Ramadan pokoknya pulang kampung kajian subuh. Awak dia bawa sujanya sagan lek awak kan. Bonayok ko mawak. Nah, ditinggal apa sagan ke mondo. Nak ndak ditinggal lambek ke motong. Hanya duduk sampai syuruk. Nalas sebelum subuh pailah salat subuh di pola apa atau di jalan ya. Akan tak lah tabik lah tak ibu pai. Nalas selesai yang seboleh. Kalau seboleh lah selesai. Tercita enggak dan nak pada bangun. Musuh mengaji itu barakah. Apa kan tidak Nabi yang katakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya. Jadi loju aja kojonya jadi dah. Sebab barakah. Jadi kadang-kadang kita sering melupakan ini. Seorang manajer di Aramco, perusahaan minyak Arab dan Amerika itu, dulu ketika pergi ke Arab Saudi dan punya pandangan negatif sekali terhadap orang Arab. Apa kan tidur? Datang kadang terlambat. Tiba tambah kau juga cerita lazam malah kamu saji boleh sudah saji baca Quran bah panjanglah zikir beko asal lah kamu saji lah jadi tak lama kau orangnya tetapi gaji kadang gaji kadang nan uang awak sebelum subuh kalau lo Jakarta dia sebelum subuh lapai subuh dah atau gila lah salat ketika salat di kantor tak boleh dah asal tak juara mugai di jalan isyak lah ngantuk lengkap lah salat 5 waktu tak bah kojong gaji pas masuk habis tu masuk hutang apa sebab nikah petang hutang jua lahir anak pertama tun mandi bah hutang jua sah sudah itu umah kan kontrak pula boleh lah ambil utang umah bautang jua ambil Honda bautang jua sudah itu babi nilai nak bautang asyik Arab ndaknya kojo sekenek gaji lah kadang ternyata mereka pakai kalimat barakah bukan hanya sekedar etos kerja bagus betul. Tapi kalau etos kerja tidak barakah, etos kerja tidak barakah, itu canda aja. Canda aja. Kerja sebulan, habis dalam seminggu. Kalau anu kerja seminggu, juga sebulan. Yang lebih hebatnya, semusim hajinya galenya, hidup setahun. Awak gale setiap hari, tidak cukup. Barakah. Jadi kaum muslimin harus tegak amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Nabi sangat khawatir kalau kalau sudah banyak khabas, banyak keburukan, banyak orang-orang buruk, itu sudah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi sangat khawatir itu. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk mengaji ini termasuk cara kita. Ini kalau tidak ngaji kurang semangatnya, kan ya? Tapi kalau sengaji terus maka tambah semangat. Makanya duduklah deh semangat doa citur ya. Kan tidak semangat beramal dah. Ini kalau ada guna doa baca itu, dan cito banyak cito-cito ya, cito yang tak joleh Allah musta'an cito-cito asur itu banyak riba, tapi kalau di masjid insya Allah kita semakin terang bagi kita mana yang harus diikuti, mana yang harus tidak diikuti. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.